Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusran. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Fadil yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekecil apapun amal ibadah kita menjadi bekal kita apabila kita telah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam panggilan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umatnya dan kelak kita semuanya dipastikan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Untuk ibu-ibu yang sudah ada minumannya silakan. Kelihatannya sudah ada piring-piringan itu silakan. Sebetulnya kan sudah di rumah sudah piring-piring, tapi sekarang masih di sini jadi ya perlu ditata dengan kesabaran. Kalau ada hati yang kira-kira akan jaga-jaga dibuang. Ini bukan piring orang ini. Bagi kecil. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya mengetahui dan meyakini, bukan sekedar mengetahui tapi meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah, sebetulnya secara sejarahnya itu Al-Quran itu turun 20. Periode pertama itu Al-Quran itu turun secara utuh, secara utuh. Nah, periode kedua ini bertahan. Ada namanya periode Makkah, ada namanya periode Madinah. Nah, surat Al-Quran atau firman Allah yang turun di kota Makkah itu dikenal dengan surat Makkiyah. Ada pun yang turun di kota Madinah, yang lebih umum lagi turunnya firman Allah itu, wahyu Allah itu sesudah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka surat itu dikenal dengan surat Madaniyah. Jadi ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah itu
biasanya umum panggilannya untuk semua manusia. Tapi kalau surat Madaniyah itu sudah khusus terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Biasanya diawali dengan kalau makian dengan ya ayyuhan nas. Tapi kalau surat Madaniyah biasanya diawali sekali dengan ya ayyuhal ladzina amanu. Itu ciri daripada surat Madaniyah. Ayat-ayat Al-Quran firman Allah yang turun di kota Madinah atau sesudah hijrahnya Rasulullah. Apa namanya itu, periodenya selama kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunnya Al-Quran itu berkesesuaian dengan apa yang menjadi keperluan. Sehingga turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran itu dikenal dengan istilah, ada namanya asbabun nuzul, sebab musabab turunnya Al-Quran. Kalau itu hadis namanya asbabul wurud, sebab musababnya. Contoh ayat Al-Quran yang berbunyi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Itu asbabun nuzulnya, sebab musababnya, karena Rasulullah itu ditanya oleh orang Yahudi. Lalu Rasulullah menyatakan, "Udah besok kamu kesini, nanti saya jawab." Itu bahasa kasar. Nah, Rasulullah meyakini bahwa penyampai waktu malaikat Jibril akan datang besok subuh. Tahu-tahu setelah waktu yang sudah ditentukan itu, Jibril tidak datang. Setelah beberapa waktu lalu turunlah Al-Quran itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Lamnya itu lam nahi, larangan. Jangan kamu katakan bahwa besok itu pasti, jangan. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Maka ini muncul di dalam ketauhidan, di dalam fikih muncul. Sampean dan saya umpamanya sampean ngomong, sudah besok saja kamu kesini, nanti kamu aku beri upah. Menurut bahasa tauhid itu tidak boleh, karena dirinya sudah mendahului. Pertanyaannya apakah sudah pasti besok itu ada. Maka itu kalau menyatakan, nah insya Allah ya kamu besok datang ke sini, insya Allah nanti didahulukan. Jadi pernyataannya apabila Allah itu menghendaki. Nah itu namanya asbabun nuzul, sebab musabab turunnya Al-Quran ada sebabnya. Termasuk seperti surat Al-Ahzab itu ada sebab musabab turunnya itu. Tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah di situ kita ketahui. Nah ini ahli-ahli ilmu Al-Quran lalu menyusul menyampaikan yang tadi. Ada namanya asbabun nuzul. Nah kita tidak, kita cuma menerima saja, tinggal memakai, menggunakannya. Maka itu susunan Al-Quran sendiri nanti ada masalah-masalah yang muncul. Contoh, kalau kita jadi imam, umpamanya kita jadi imam, rakaat pertama umpamanya kita membaca alam taro sesudah Fatihah. Lalu kalau rakaat kedua itu membaca alam nasro. Maka kalau sholatnya itu sah, tapi hukumnya menjadi makruh. Membacanya dan urutannya tadi yang sebenarnya urutannya di bawah didahulukan. Nah itu menjadinya itu. Apalagi kalau umpamanya membaca Al-Quran diurut dari bawah, umpamanya dari surat Al-Ikhlas, umpamanya walam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid walam yulad itu.
istilahnya kulhu sumsang, istilahnya kulhunya dibalik, itu tidak diperkenankan. Contoh lagi umumnya kaf, ha, ya, ain, shod, dibaca shod, ya, ain, kaf, tidak boleh, dosa itu. Nah ini ada aturannya, namanya ilmu Al-Quran. Belum lagi nanti ilmu membaca Al-Quran yang dikenal dengan ilmu tajwid. Dulu pada waktu penulisan pertama itu tidak ada yang namanya titik-titik, tidak ada. Tanda baca tidak ada. Itu jauh sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita. Jadi mushaf yang sekarang kita baca itu sudah mengandung kebid'ahan, sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Tapi itu namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sehingga kita bisa untuk membacanya. Itu masalahnya. Dulu pada zaman Nabi tidak ada Al-Quran dijadikan sanad. Periodenya pada saat zamannya Sayyidina Abu Bakar itu atas dasar usul dari Sayyidina Umar. Dan itu tidak langsung, berulang kali Sayyidina Umar memberikan istilahnya saran supaya Al-Quran Mushaf itu disusun. Apa sebabnya? Karena para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran itu banyak yang sudah meninggal karena dalam rangka ikut perang berjuang, meninggal di jalan Allah sabilillah. Kondisi yang demikian itu mengkhawatirkan apabila para hafid itu meninggal sehingga nanti tidak ada lagi bisa untuk dibukukan. Lalu Sayyidina Umar melihat kondisi yang demikian, meminta kepada Sayyidina Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah supaya untuk menghimpun Al-Quran. Perjalanan waktu itu lama. Atas hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Abu Bakar akhirnya menyetujui. Lalu dipanggillah yang kita kenal dengan Zaid, sahabat Zaid yang sudah mengenal tentang tulis menulis. Dipanggillah Zaid itu untuk mengumpulkan Al-Quran, catatan-catatan supaya tidak hilang dicari. Ketika Zaid itu dipanggil dan diserai untuk mengumpulkan Al-Quran, firman Allah tadi, itu dia berkata, sekiranya aku disuruh untuk memindahkan 2 gunung yang besar dan disuruh untuk memilih dengan menulis Al-Quran ini, maka saya akan memilih untuk memindahkan 2 gunung yang besar. Saking beratnya, saking bukan sembarangan. Maka itu Al-Quran ini itu semuanya dilihat oleh Rasulullah, didengar oleh Rasulullah. Sehingga Al-Quran itu otentik, asli, yang pada akhirnya di situ ada pernyataan Allah. Siapa yang meragukan terhadap Al-Quran lalu ditantang oleh Allah untuk membuat tandingannya, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa satu surat disuruh untuk mengajak yang lainnya. Kalau memang itu bisa membantu untuk membuat Al-Quran, maka sampean sudah paham itu Al-Quran itu karena ada ucapan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min misli fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ditantang. Tantangan itu berlaku sampai nanti hari kiamat, bukan cuma waktu itu saja. Ditantang sampai sekarang. Ada, kalau ada yang mau berani itu silahkan. Makanya Al-Quran itu terjaga. Oleh karena itu, satu-satunya kitab mulai dari Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran yang bisa untuk dihafal oleh pemeluknya tidak ada lagi kecuali kitab Al-Quran. Tidak ada satupun orang yang bisa hafal Injil, Zabur, Taurat, tidak ada. Tapi Al-Quran ada yang usianya 7 tahun bisa hafal Al-Quran, ada yang usianya 8 tahun hafal Al-Quran, ada yang usianya 11 tahun hafal Al-Quran. Alhamdulillah, saya dan sampean usia 60 tahun masih bisa membaca Al-Quran. Walaupun tidak menghafal, bisa
bisa baca Al-Quran. Yuk coba baca. Dan Al-Quran itu apabila dibaca dengan indah, dibaca dengan sesuai dengan makhorijul hurufnya, sesuai dengan tajwid, itu timbul kenikmatan. Itu Al-Quran. Dan apabila Al-Quran itu dibaca, yang membaca salah, maka di dalam telinga itu rasa tidak enak. Itu Al-Quran. Umpama yang bukan panjang dipanjangkan, yang pendek justru dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, itu sudah berbeda. Maka oleh karena itu perlu seperti anak-anak kita ini supaya belajar Al-Quran. Nah, saya bangga dengan anak kita ini tadi yang dari santri pesantren mana tadi? Yasin. Nggak tahu, saya belum tahu saya. Pesantren Yasin di mana itu ya? Oh, terus dong di sebelah mana? Iya. Oh, iya. Islam itu ya. Alhamdulillah. Apa namanya untuk hafidul Quran di situ ya. Nah ini untuk baca Quran. Malah sekarang itu kalau sampean, mohon maaf kalau saya ini kan sudah Islam mulai kecil. Islam itu mulai kecil. Kalau sama bukan di YouTube itu akan namanya Pokdoni. Yang orang Chinese, tapi dengan Al-Quran, surah ini, ayat ini, itu kalau namanya berdiskusi dengan orang Kristen tidak akan bisa untuk mengalahkan Pokdoni. Hasilnya ini, dia hafal Injil ini, Markus ini, Lukas ini, Matius ini, bukan ayat ini, pasal ini, hafal. Qurannya ini. Loh, saya yang mulai kecil Islam. Coba bayangkan. Nah ini menjadi tantangan buat kita, tapi alhamdulillah maka kita berupaya untuk menjalankan isinya Quran. Maka itu dalam hadis kan disebutkan beberapa waktu lalu kan sudah saya sampaikan, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah atau bagi Allah itu mempunyai keluarga dari manusia. Allah itu punya keluarga yang dari manusia. Itu hadis Nabi. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis itu disebutkan. Pada saat itu lalu para sahabat Nabi berkata, qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka yang menjadi keluarganya Allah itu siapa? Apa jawab Rasulullah? Qala ahlul Quran, ahli Quran adalah keluarganya Allah. Maka saya dan sampean kalau seandainya baca ya jarang-jarang, apalagi hafal juga tidak. Paling hafal ya surat-surat pendek, alhamdulillah. Kita tidak hafal, tapi kita disampaikan oleh guru-guru kita berdasarkan Al-Quran. Oh, kalau perbuatan ini berdasarkan Al-Quran ini tidak boleh dilakukan. Terus kita tunduk, kita patuh, dan kita menjauhi apa yang dilarang, lalu kita mengerjakan apa yang diperintahnya. Berarti sampean dan saya masuk dalam kelompok ahlul Quran. Walaupun sampean tidak hafal, walaupun sampean mungkin tidak bisa baca, tapi disampaikan oleh guru-guru kita berdasarkan Al-Quran ini. Dalam Al-Quran disebutkan, umpamanya kita tidak diperbolehkan untuk minum minuman yang memabukkan. Dalam Quran disebutkan ini dalilnya, ini penjelasannya. Terus kita sebagai orang yang beriman menjauhi, meninggalkan perbuatan itu karena perintahnya Allah supaya kita menjauhinya. Padahal saya dan sampean tidak hafal Al-Qurannya, tidak tahu ayatnya. Maka sampean dan saya termasuk golongan yang dikenal dengan ahlul Quran. Sampean dan saya tidak tahu, oh kalau menyembelih hewan itu
tidak boleh dimakan hewan itu apabila tidak mengucapkan bismillah. Sampai tidak tahu ayatnya, dalilnya tidak tahu. Tapi sampai sudah diberitahu oleh guru-guru kita, kalau menyembelih hewan itu harus dibacakan bismillah. Kalau tidak pakai baca bismillah, tidak boleh untuk dimakan, namanya haram. Maka sampai walaupun tidak tahu dengan ayatnya, tidak tahu dengan dalilnya, kalau menyembelih pasti dengan mengucap. Nah, berarti sampean sudah ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu nanti tingkatnya berbeda-beda. Seperti kita keluarga. Keluarga itu ada yang keluarga dekat, ada yang keluarga tak jauh, ada yang jauh. Nah kira-kira sampean dan saya ini tergolong keluarga dekat apa keluarga jauh? Nah tergantung sejauh mana saya dan sampean di dalam menjalani hidup ini tunduk dan patuhnya terhadap Al-Quran yang disampaikan lewat Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau kita betul-betul menjadi ahlul Quran, sampean dan saya diistimewakan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Jangankan di yaumil qiyamah, di alam barzakh pun sampean diistimewakan. Karena apa? Al-Quran nanti akan menjadi syafaat penolong buat kita. Tinggal kita. Maka saya dan zaman memperingati turunnya Al-Quran, nuzulul Quran ini yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar yang tadi kita baca sama-sama. Karena menurut guru-guru kita apabila sudah memasuki separuh di bulan Ramadan, lalu kita baca surat Al-Qadar. Nah, itu supaya kita betul-betul nanti mendapatkan Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Untuk apa lebih baiknya? Ya untuk kita banyak beribadah. Nah mudah-mudahan. Maka Rasulullah tidak menentukan atau menyampaikan kepastian turunnya Lailatul Qadar itu malam ini, tanggal ini, setiap malam ganjil, tidak. Tapi Rasulullah hanya memprediksi, memberitahu kepada kita dimungkinkan besarnya turunnya malam Lailatul Qadar itu sepertiga yang terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam ganjil. Tapi di hadis lain boleh jadi malam turunnya Lailatul Qadar itu mulai awal di bulan Ramadan. Cuma kalau dikatakan turunnya Al-Quran yang disampaikan lewat malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira itu malam tanggal 17 Ramadan, lalu dikenal dengan malam nuzulul Quran yang dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu waktu itu belum ada perintah untuk kita puasa. Belum ada puasa. Perintah puasa belum ada. Terus perintah sholat yang 5 waktu belum ada. Pada pertama turunnya Al-Quran itu belum ada perintah waktu sholat 5 waktu seperti kita ini belum. Perintahnya sholat 5 waktu itu sesudah Rasulullah 2 tahun hijrah lalu beliau di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menerima sebelumnya menerima perintah untuk sholat itu. Nah, Rasulullah menyampaikan perintahnya Allah tentang sholat ini. Saya dan sampean diawali oleh Rasulullah dengan kalimat wasiat. Maka sholat itu menjadi penting karena sholat itu salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Bentuk syukur kita termasuk menjalani ibadah puasa yang tergabung di dalam yang namanya rukun Islam. Maka rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat zakat. Ini penting. Maka zakat siapa yang meniadakan zakat keluar daripada Islam. Boleh kita tidak menegakkan zakat kalau memang tidak memiliki, tidak mampu. Nah kemarin jadi masalah rame Menteri Agama
Kalau kita kepingin maju, kita harus meninggalkan. Sedangkan zakat adalah masuk daripada rukun Islam. Padahal maksudnya tidak begitu. Karena zakat itu nilainya terbatas. Yang tidak terbatas itu ibadah yang sunat seperti sedekah, infak dan sebagainya. Kalau zakat ada batasannya. Tapi walaupun ada batasannya, ini menjadi kewajiban. Sementara infak dan sedekah itu tidak masuk dalam kelompok rukun Islam. Ini bagian sunat. Sunat tidak bisa untuk memenuhi kewajiban. Yang wajib harus dijaga. Saya tanya sampean tadi sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kira-kira kalau sholat wajibnya satu hari satu malam berapa rakaat? Kalau gitu kira-kira banyak mana sampai sholat sunat yang 20 rakaat ditambah sholat wajib satu hari satu malam, itu siang dan malam. Sementara sholat tarawih tidak boleh dilakukan di siang hari. Bolehkah sholat tarawih siang hari? Tidak boleh. Tapi sholat wajib ada yang siang hari, zuhur, asar, subuh pagi hari, malam nanti maghrib dengan isya. Satu hari jumlahnya 17 rakaat. Tapi 17 rakaat ini tidak bisa dikalahkan dengan sholat yang berbanyak rakaatnya. Mau 40 rakaat kah sampai? Kalau tadi sholat tarawihnya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, mungkin besok pagi sampai melakukan sholat yang namanya duha. Mungkin sholat duha sampai 8 rakaat atau 10 rakaat atau 4 rakaat. Belum lagi nanti sampai malam kira-kira sampai sempat untuk melakukan sholat tahajud malam. Belum lagi namanya sholat qobliyah, sholat ba'diyah yang hukumnya sunat. Banyak-banyak sholat atau ibadah-ibadah sunat tidak akan bisa untuk menyempurnakan, memenuhi daripada ibadah yang wajib. Maka kita amal zakat walaupun terbatas tidak boleh untuk ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan zakat dalam makna yang terkandung di dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, ini sedekah bermakna zakat. Yang zakat ini memiliki hak bagi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk kita hati. Maka perlu kita memperingati peristiwa nuzulul Quran ini, Al-Quran ini, supaya kita tahu bagaimana kehidupan kita dituntun oleh Al-Quran. Sehingga beribadah kita tidak sembarangan. Seperti penetapan tentang zakat fitrah. Berapa penetapan zakat fitrah? Itu didasari dengan ijtihad. Akhirnya diputuskan kalau menggunakan beras yang kemarin sudah saya sampaikan, itu bobotnya, kilonya menjadi 2,7,5 kilogram. Tapi kalau sampai menggunakan uang, tidak boleh diteruskan dengan 2,7,5 kilogram, harus diteruskan dengan madhab yang membolehkan menggunakan membayar zakat dengan uang. Yang membolehkan itu terusnya menjadi 3,8 kilogram. Jadi kalau mau bayar dengan uang, kalikan 3,8, jangan dikalikan 2,7,5. Loh, begitu tuh aturannya. Dituntun. Sekarang sampai punya uang 150 juta umpamanya. Kalau menurut kursusnya emas, maka sampai kurs emas sekarang ini karena emas, maka belum berkewajiban orang yang mempunyai uang 150 juta. Karena kalau diterus dengan emas yang 24 karat, sekarang ini emas yang 24 karat 1 gram berapa? Hampir 3 juta. Berapa Pak? 299, hampir 3 juta kan? Sekarang kalau 3 juta, kalau sampean itu kursnya menggunakan emas, itu ukurannya 85 atau 86 gram.
kalikan sekarang 3 juta dengan 85 atau 86 gram, dapat berapa ratus juta? 200, hampir 250. Jadi kalau 150 juta belum untuk mengeluarkan, berkewajiban mengeluarkan zakat. Loh, saya kemarin didatangi orang rumah, lalu bertanya, kebetulan dia berusaha, jadi setiap hari hasilnya itu katakanlah dikumpul. Umpamanya 1 hari dapat untung, kebetulan dia usaha warung, dapat untung, dia dapat untung 1 juta, maka sebelum itu nanti dimasukkan ke bank tabungan, itu 1 juta itu diambil dulu dia 2,5%. Berapa jumlahnya? 25.000 itu disimpan. Nah, yang di sini disimpan di bank berarti kan 1 juta berarti dikurangi 25.000, dimasukkanlah ke bank, yang 25 disimpan. Ini apabila sudah sampai pada akhir masanya nanti terus dibagikan. Apakah uang yang ada di bank tadi masih perlu untuk dizakati? Ya, sudah ada disiapkan di sini. Persiapan itu untuk menjaga jangan sampai uang yang disimpan punya beban. Sudah diambil zakatnya, disimpan, karena kalau zakat emal itu masih menunggu, yang pertama menunggu nisabnya, ukurannya. Yang nomor 2 yang perlu diperhatikan, menunggu waktunya, putarannya, namanya haulnya itu. Nah itu karena Allah paham betul dengan kondisi hambanya, bahwa hambanya itu hidup itu senang dengan harta. Maka untuk melakukan kewajiban tidak diberatkan oleh Allah. Zakat kalau ada cukup nisabnya, ya silahkan. Tapi kalau sudah diberi nisabnya cukup, waktunya cukup, tidak mau, berarti di sini dia melanggar apa yang diperintah oleh Allah. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah-mudah, tidak menghendaki yang susah-susah. Maka sampai ikut beragama Islam ini menjadi orang yang mudah, tidak usah mempersulit. Aman. Sampai sholat wajib kalau bisa mampu berdiri, dengan berdiri kemampuan. Kalau tidak mampu silakan dengan duduk. Duduk tak mampu dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat. Yang penting pasti tetap kita selama diberi oleh Allah akal sehat. Tidak ada maksud harus berdiri. Kalau nggak berdiri nggak. Aman. Saya pertama kali tahun 2003 itu Pak, betul-betul bingung karena belum ngerti, belum tahu. Jadi di Mekah dan di Madinah itu orang sholat berjamaah itu sambil memegang Quran. Itu sambil sholat itu mencari. Kalau kita buka Quran gerak sampai 3 kali berturut-turut. Itu kalau di Mekah di Madinah itu melihat orang duduk di sini di sana imamnya. Terus di situ di barisan ada yang kosong. Padahal dia duduknya pakai kursi sholatnya itu kursinya diseret. Itu tetap dalam sholat. Coba bayangkan, itu jalan berapa kali? Perbedaannya itu banyak sekali. Maka ilmu itu penting, sehingga dengan berbagai macam perbedaan, dengan kita memahami tentang ilmu tadi akan mudah, sehingga tidak mudah kita menyalahkan orang. Al-Quran itu begitu, tergantung sejauh mana pemahaman seseorang. Nah, tapi kalau Al-Quran terus katakanlah menurut kemauan sendiri, nah ini hati-hati. Maka itu kalau kita tidak punya kan sekarang ada sampai profesor di Indonesia itu namanya siapa? Saiful Karim itu mengatakan bahwa surat Al-Qari'ah itu bukan diartikan kiamat, diartikan
perempuan yang membaca Al-Qari'atu. Dia tidak paham bahwa itu bukan menggunakan alif, tapi menggunakan ain. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'ah. Maka bacaan Al-Quran itu, huruf itu menentukan arti. Nggak gampang-gampang. Ini penting sekali buat kita, sehingga kita betul-betul memahami, oh begini. Maka dengan kita memperingati Nuzul Quran, supaya kita betul-betul diberikan oleh Allah kecintaan kita kepada Al-Quran, yang pada akhirnya kita berharap kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma zakkirna min karomatil Qur'an wa najina bi syafaatil Qur'an ya Rahman ya Rahim ya Azizur Rahman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qur'an